Shalom, saudara-saudariku, para pencinta insan yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 3 Januari 2020. Bersama saya, Pastor Marcel Lolotandung. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu hadir menyertai kami umat-Mu karena cinta-Mu bagi kami. Kami mohon bukalah hati kami supaya kehadiran-Mu senantiasa kami rasakan, kami alami dalam hidup ini, agar kami selalu mengalami damai dan sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, hari ini gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Kita di Indonesia sering kita kenal dengan istilah Pesta Tiga Raja, yaitu Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Ketiga raja ini adalah orang-orang dari timur atau yang disebut orang-orang Majus. Mereka adalah ahli perbintangan, sarjana perbintangan dari timur. Sehingga ketika tampak satu bintang yang sedikit istimewa di langit, bintang timur, bintang kejora, mereka sadar, mereka yakin bahwa saat ini sang raja semesta alam telah lahir. Hanya mereka tidak tahu persisnya di mana kelahiran sang raja itu. Maka mereka memperhatikan gerak-gerik daripada bintang itu, dan rupanya bintang bergerak menuju arah Yerusalem, dan akhirnya mereka boleh tiba di Yerusalem, dan di Yerusalem itulah mereka mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya sang raja penguasa alam semesta ini lahirnya di Betlehem, dan lewat tuntunan bintang itu akhirnya mereka pun juga boleh tiba di tempat di mana Yesus Sang Immanuel, sang raja ini lahir. Dan karena senangnya
mereka pun dikatakan sujud menyembah serta mempersembahkan persembahan yang sangat berharga, yang sangat berarti untuk sang raja, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang bisa kita renungkan dari peristiwa ini? Terlebih bahwasanya kita bisa mempelajari atau meneladani sikap daripada ketiga raja ini. Sekurang-kurangnya kita boleh belajar 3 hal dari mereka. Pertama, ketiga raja ini adalah orang-orang yang selalu mencari makna kehidupan. Dan untuk mendapatkan makna kehidupan, mereka selalu berpegang pada bimbingan daripada bintang itu. Mereka adalah musafir, para peziarah yang rela pergi meninggalkan tempat asal mereka demi mendapatkan makna atau arti kehidupan. Kedua, mereka ini, para sarjana atau 3 raja dari timur ini, adalah orang-orang yang berhasil menemukan apa yang mereka inginkan, terutama arti atau makna kehidupan. Walau banyak kesulitan, walau banyak tantangan, mereka harus melewati padang gurun yang luas dan sangat gersang dan sangat itu menyeramkan, karena pada malam hari sangat dingin dan gelap, siang hari sangat panas dan bahaya perampok serta binatang-binatang buas. Tetapi toh karena ada tujuan, mereka berani melewati semua rintangan ini. Dan yang ketiga, mereka ini adalah para penyembah. Dikatakan ketika mereka tiba di tempat raja lahir itu, mereka begitu berbahagia, bersukacita, sehingga mereka mau bersujud menyembah, bahkan mempersembahkan apa yang terbaik, yang terindah buat sang raja. Nah, saudara-saudari, kalau kita merayakan hari raya penampakan Tuhan, Epifani, Tuhan yang hadir, Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita lewat kelahirannya yang kita rayakan di masa Natal ini, itu berarti Tuhan mencintai kita. Dan sebagai tanda syukur, kita mesti bertanya, apa yang kita berikan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan? Apa kita seperti ketiga raja ini berani mencari Tuhan walaupun banyak tantangan dan kesulitan, dan berani sujud menyembah serta mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita? Mungkin yang kita persembahkan adalah waktu kita, harta kita, kesenangan-kesenangan kita persembahkan kepada Tuhan. Dan apa saja demi kemuliaan Tuhan. Dan terlebih di masa pandemi ini, banyak orang yang menanti uluran tangan kita, baik perhatian, doa-doa, dan juga bantuan secara material, karena mereka juga mengalami kesulitan, terutama kesulitan ekonomi. Mari saudara-saudari, kita memaknai perayaan ini dengan bersikap terbuka, mau datang menyembah, memuliakan Tuhan, dan berbelas kasihan kepada sesama kita, sehingga perayaan ini menjadi sangat berarti, sangat bermakna dalam kehidupan kita. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau mencintai kami sehingga Engkau mau hadir melalui Putramu Yesus lewat kelahirannya yang kami rayakan dalam masa Natal ini. Semoga kami selalu terbuka menyembah Dia dan berbuat kasih kepada sesama kami yang susah dan menderita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.